Shalom Jemaat Kristus. Dunia sedang bergejolak. Belum kelar perang Rusia-Ukraina, perang antara Israel dan Hamas semakin menggila. Bencana alam pun menghantui setiap saat. Kita sedang menghadapi global boiling, pendidihan global. Itulah sebabnya kita merasakan suhu udara yang panas belakangan ini. Cuaca jadi sangat aneh, kemarau sangat panjang, akibatnya kekeringan di mana-mana. Banyak orang kesulitan mendapatkan air bersih. Ini hanyalah segelintir contoh hal yang bisa membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Kalaupun kita merasa hal-hal tadi terlalu jauh dari hidup kita tidak pernah lepas dari kekhawatiran, bukan? Kekhawatiran itu lintas usia, lintas jenis kelamin, lintas status sosial. Semua manusia pernah mengalaminya. Berdasarkan sebuah riset yang dilakukan terhadap 1.154 anak-anak merasa khawatir apakah kedua orang tua mereka akan terus ada dan sehat. Yang sudah beranjak pemuda merasa khawatir, apakah saya akan mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus kuliah? Yang bekerja khawatir, apakah saya masih akan dipekerjakan? Apakah saya tidak akan di-PHK di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu? Yang sudah pensiun pun khawatir. Apakah minggu depan, bulan depan, tahun depan, saya masih punya cukup dana untuk berobat dan biaya hidup sehari-hari? Yang miskin khawatir, minggu depan saya makan apa? Gimana saya bisa bayar uang sewa kontrak rumah? Gimana saya bisa bayar uang sekolah anak-anak? Yang kaya pun khawatir. Wah, harga properti hancur. Gimana dengan semua aset yang saya punya? Harga saham anjlok. Apa yang akan terjadi dengan semua investasi saya selama puluhan tahun? Kita semua pernah merasa khawatir. Kita mengalami kekhawatiran. Merasa khawatir itu gak enak, bukan? Apalagi hidup dikuasai kekhawatiran. Amat sangat tidak menyenangkan. Kita ingin hidup bebas dari kekhawatiran. Karena itu pertanyaan, gimana sih supaya saya gak merasa khawatir? Itu menjadi pertanyaan setiap orang. Filipi 4 ayat 6 memberikan petunjuk kepada kita. Begini bunyinya. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setiap kali kita merasa khawatir, sadarkah apa yang terjadi pada diri kita? Kita biasanya sibuk dengan pikiran kita sendiri. Aduh, gimana ya kalau begini? Gimana ya kalau itu yang terjadi? Setiap kali kita khawatir, kita itu sibuk berbicara dengan diri sendiri. Kita sibuk monolog. Nah, ubahlah monolog ini menjadi dialog dengan Tuhan. Setiap kali kita merasa khawatir, nyatakanlah isi hati kita kepada Tuhan dalam doa. Ajak Tuhan ngobrol. Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada tepat di samping kita. Dia adalah Allah yang selalu mau mendengarkan setiap keluh kesah kita. Karena itu setiap kali kita khawatir, lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan untuk berdoa. Ubahlah monolog kita menjadi dialog dengan Tuhan. Jangan lagi sibuk dengan pikiran kita sendiri. Berhentilah berbicara dengan diri sendiri dan mulailah berbicara dengan Tuhan. Kekhawatiran bisa jadi sebuah momen sakral bersama Tuhan. Ketika di malam hari kita masih terjaga dalam kesunyian malam, kita gak bisa tidur dan memikirkan banyak hal. Kita terbaring di atas tempat tidur, lalu pikiran kita melanglang buana ke sana sini. Kita pikir sendirian. Padahal tidak, bukan. Ada Tuhan di samping kita. Menemani kita. Ia menatap kita dengan penuh kasih. Menantikan kita mengajaknya berbicara. Tapi yang kita lakukan adalah monolog. Kita tidak menganggap Tuhan itu ada. Padahal Yesus sendiri mengatakan, mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Seringkali beban hidup kita terasa jadi sangat berat karena kita tidak membawanya kepada Tuhan. Kita tanggung itu sendiri. Padahal kita punya Tuhan, sahabat kita yang setia, yang akan mengobati segala kekhawatiran kita. Seperti yang diungkapkan melalui sebuah nyanyian, Nafiri Rohani 32, Yesus sahabat sejati. Yesus sahabat sejati yang mengangkat bebanku, yang memberi kesempatan berdoa kepadanya. Berapa damai yang terhilang dan sakit tak terbilang, karena kita tak membawa padanya dalam doa. Setiap kali kita merasa khawatir, jadikanlah itu momen sakral untuk berdoa kepadanya. Tuhan memberkati.